Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Kita ketemu lagi buat teman-teman Ngopi Devo. Hari ini saya kembali kedatangan seorang teman, sahabat yang kami dulu sama-sama bekerja sama di bidang entertainment. Yang hadir menjadi teman ngopi saya pada hari ini adalah Irwansah atau yang biasa dipanggil dengan Om Ciwang. Ini dari dulu memang dipanggilnya Om Ciwang, jadi ya memang dia kayak om-om memang. Jadi Om Ciwang ini juga adalah seorang manajer, business development manager dari Trans Studio Mall Makassar. Beliau juga seorang entrepreneur, seorang IO, dan beliau banyak sekali melahirkan ide-ide yang keren untuk dunia entertainment pada zamannya. Nah, sekarang beliau bertanggung jawab untuk business development di Mall Trans Makassar. Apa kabar Om Ciwang? Baik sekali, terima kasih undangannya. Alhamdulillah. Ini hari Om Ciwang ketemu di teman ngopi. Ya. Ini saya 5 minggu minta waktunya, baru saya dapat sekarang. Luar biasa. Lebih sibuk daripada pejabat saya lihat Pak Ciwang. Bagaimana dengan kesibukan di mall? Ya, karena memang lagi hektik ini di mall karena kemarin kan libur panjang, long weekend. Oh iya, long weekend. Terus juga anak-anak masih sekolah di rumah semua. Jadi banyak butuh persiapan dan strategi tersendiri untuk bagaimana menciptakan suasana nyaman ketika orang datang di mall dengan kondisi yang new normal dan ini ada strategi khusus nggak Omnya? Kan ini pemerintah udah di new normal ini sudah boleh mall boleh buka, hotel sudah boleh berjalan kembali. Strategi untuk protokol kesehatannya seperti apa kalau di mall? Ya, jadi gini, dari pertama masa PSBB itu yang Makassar berlakukan, kita membuat sudah perencanaan skema sebelum ada informasi bisa buka apa enggaknya. Kita bikin skemanya, kita bikin simulasinya, kita bikin penerapannya. Orang lain pun belum kepikiran sampai ke sana. Kita sudah ciptakan sebuah modul, kita sudah susun yang kita terapkan. Contohnya misalnya dengan penerapan wajib masker seluruh kawasan. Terus area-area kita kasih signage supaya ada jarak. Di rapid juga enggak karyawan? Semua karyawan harus. Sebelum kita opening kita rapid semua, mulai tenan, karyawan itu reguler kita rapid, dan itu salah satu kerjasama juga dengan pihak pemerintah. Kita di backup untuk bagaimana melakukan rapid ini supaya kita menjadi percontohan pada waktu itu dan dibawa datanya ke pihak luar. Terus kalau untuk sekarang bagaimana? Traffic pengunjung apakah sudah mulai normal atau masih di bawah dari yang rata-rata kunjungan sebelum adanya COVID? Ya, kalau masalah jumlah pengunjung itu pasti akan belum normal dibandingkan dengan totally waktu kondisi normal sama sekali. Jadi ada sekarang ini sudah mulai sekitar 60% dari normal yang sebelumnya. Sudah lumayan sekali ya. Sudah naik sekali. Pertumbuhannya awal-awal masih sepi, orang sudah masih takut, segala macam. Nah, kami di mall menciptakan suasana nyaman, aman. Nah, kita koordinasi dengan pihak pemerintah, TNI, Polri untuk membackup kita, juga dari gugus tugas kota dan Sulsel untuk saling membantu bagaimana penerapannya ini dipantau supaya orang merasa nyaman, sehingga mulai dari pintu masuk di parkiran pun kita udah nggak touching lagi, hanya tinggal melambaikan tangan, tiket, masuk lagi diperiksa. Betul. Di Trans itu termasuk yang cukup ketat ya. Diperiksa, cuci tangan dulu semua. Dari 6 pintu kita hanya berlakukan 3 pintu supaya gampang kita monitoring. Sampai di dalam pun juga tenan-tenan dibatasi nggak jumlah pengunjung? Dibatasi. Jadi kapasitasnya hanya bisa maksimal 50% dari kapasitas termasuk mall, pengunjung mall. Pengunjung mall kalau udah rata-ratanya sampai biasanya selama ini 36.000 dia normal. Kalau udah sampai 15.000 kita udah antisipasi nih.
Udah mulai Sudah agak mulai ditahan-tahan agak dikit. ditahan, keluar dulu baru masuk lagi. Karena kita ada alat monitoring. Oh gitu ya. Ya. Terus ini kan kita lihat sekarang bioskop contohnya. Bioskop kan belum membuka. Ya. Saya masih dengar nih. Ini makanya saya mau pastiin, katanya di Trans bakalan ada apa ya? Mobile bioskop Ya. atau apa ya? Bioskop apa drive-in atau Ya, apa yang kayak ya. gitu. Itu kayak gimana? Itu Jadi seru sebenarnya, banget itu. Jadi sebenarnya idenya ini kerjasama dengan teman-teman yang pekerja seni yang untuk menuangkan ide-idenya, terus juga sudah terlalu lama perekonomian mereka tidak berjalan, Ya, IO. Nah, betul. kita sepakat. Ayo kita backup nih, ayo kita bantu nih sama-sama. Saya ada lokasi, kita susun sama-sama konsepnya dan terlahirlah konsep Sinemakan namanya, Sinemakan. Artinya sambil nonton, Sinemakan. Nonton sambil ngemil, tapi konsepnya kayak yang beberapa tahun lalu yang di atas mobil kayak pakai layar tancap. Cuma ini kan lebih keren lagi, LED. Nontonnya dari dalam mobil dan paling penting bahwa kita sangat tegas terhadap penerapan protokol kesehatannya. Jadi semua harus, mobil pun sudah parkir itu kasih jarak 1,5 meter sama 6 meter di depannya. Dan nggak boleh keluar dari mobil. Itu bisa tampung berapa di daerah belakang berarti ya? Yang Di biasa area pakai parkir. konser, Itu bisa nampung berapa banyak? Itu satu jam permainan, istilahnya satu jam Bioskop. nonton itu 85 mobil. Oke. 85 mobil keluar masuk lagi nih yang sesi kedua 85 mobil. Nah tiap hari kan ada 2 sesi, jadi kita bikin 2 hari 2. Ini setiap weekend atau tiap hari? Enggak, kita coba dulu nih yang weekend ini tanggal Oke. 29, 30 kita coba lagi. Kalau animonya bagus, kita akan bikin bulan depan lagi. Seperti itu, karena bioskop sendiri secara komersil belum diizinkan karena belum fix bagaimana penerapan kesehatannya, protokol kesehatan di dalam. Belum Karena kan ada waktu itu kekhawatirannya orang di ruangan tertutup 2 jam di ruangan ber-AC lagi, takutnya seperti itu. Walaupun kita sudah jaga dari luar, tapi di dalam kan berputar nih ya. Konsep drive-in cinema ini kita padukan dengan sambil ngemil, makan sambil nonton lihat sunset. Nah, itu mengarah sunset. Jadi kita sebenarnya memberikan menstimulus teman-teman dari UKM, F&B-nya, sama IO, terus juga vendor-vendor. Kita sudah mulai mereka saling membackup nih, saling membantu sehingga terciptalah sebuah konsep acara ini. Jadi kita gabung semua emang. Ini luar biasa. Kita gabung semua. Nah dari pihak SM kami penyedia tempat nih, kami inviting, silakan bikin acara, konsepnya apa kita backup. Yang penting utamanya adalah bagaimana protokol kesehatannya itu betul-betul terjaga ya. Betul. Itu luar biasa. Jarang ini pasti idenya salah satunya Om Ciwang, karena Om Ciwang ini bantu. Om Ciwang ini dari dulu selalu ada ide-ide yang unik-unik, itu biasanya munculnya dari Om Ciwang. Ini dari masih zaman beliau masih kerja di hotel, kemudian di IO biasanya ada sesuatu yang baru. Nah, ada yang saya dengar nih, Om Ciwang di luar dari kesibukannya di Trans itu punya usaha sampingan, quote and quote. Ini usaha sampingan. Saya dengar ini akan menjadi sesuatu yang unik buat di Kota Makassar karena untuk pertama kalinya ada ada tawaran gaya baru. Itu apa Om Ciwang? Saya dengar-dengar ini sudah heboh satu Indonesia mulai ribut. Jadi gini ya Pak, saya dari dulu selalu tidak membuat sesuatu yang sudah ada, tetapi memodifikasi sedikit walaupun kecil, asalkan beda. Nah itu yang selalu saya kerjakan. Kita nggak bisa memungkiri bahwa kita harus melihat dulu kontennya orang lain, atau kita rubah sedikit, nggak ada masalah. Yang penting betul-betul kita memahami dan bagaimana cara memodifikasinya. Dalam waktu dekat ini saya akan mengeluarkan sebuah bisnis baru dalam bentuk kopi dan mobile dalam bentuknya kopi yang bisa datang ke tempat orang yang lagi nongkrong, acara rumah tangga, misalnya dia lagi acara family. Oh, jadi kayak kopi tapi yang bisa keliling. Bisa keliling mobile. Nah, biasanya kan orang mobil pakai food truck, VW, segala macam. Itu udah terlalu biasa. Terlalu biasa dan space-nya harus besar. Nah, kali ini saya menggunakan 3 roda.
tiga roda dalam Kayak bajai berarti. kayak bajai. Nah, Oke. bajai yang versi baru. Kalau yang dulu kan versi demo segala macam kan agak ribet nih masalah mesinnya. Kalau yang demo dulu pasti kecampur bau Ya, olinya dengan olinya segala kopi. macam. Nah, kalau ini saya memakai tiga roda yang baru yang menjadi alat transportasi umum di Jakarta. Iya, udah Di pakai Jawa. gas kan? Ada yang pakai gas, Iya. ada yang pakai bensin. Iya. Nah, itu yang saya modifikasi sama Dekamen Rupa sehingga jadilah sebuah kafe berjalan khusus untuk jualan kopi dan teh dan coklat. Nggak terlalu banyak menunya, tapi kontennya adalah kami ini apa istilahnya panggilan. Anytime, anywhere. Jadi makanya kita tagline-nya coffee anywhere. Bisa ngopi di mana saja. Jadi kemungkinannya nanti kita akan mangkal dulu di pinggir jalan beberapa. Itu pun juga kita nggak menetap satu tempat. Hari Senin di mana, hari Selasa di mana, hari Rabu di mana akan berputar areanya lokasinya. Wah, ini kalau namanya apa, Om? Namanya itu Coffee Dilema. Wah, Kenapa saya kasih Coffee Dilema? Karena ini mungkin karena orangnya sering dilema ya. orang yang sering dilema. Ini dilema mau kerja, mau bisnis, Mau usaha mau sendiri. usaha sendiri, segala macam dilema sambil minum kopi, pikirin terus akhirnya tercetuslah nama Kopi dilema. Kopi Dilema aja. Jadi supaya nggak dilema terus ya udah minum kopi, supaya nggak ribet, nggak pusing, ya udah minum kopi. Nah, seperti itu ya. Jadinya Muncul namanya. itu namanya itu apalagi kan nama-nama coffee shop sekarang kan alay-alay tuh, Iya. alay-alay segala macam. Jadi Teman ngopi itu alay nggak ya? enggak sih. Kan sama temennya ngopi, temennya Iya. ngopi. Seperti itu konsepnya. Nah, cuman mungkin kenapa saya bilang tidak seperti biasanya karena versi ini kan kecil nih. Iya. Hanya sekitar 1,5 meter nih gerobaknya segala Iya. macam itu, dan itu kita pakai manual brew segala macam, kopinya kopi lokal juga. Oh, ini yang paling utama itu kopi lokal. Saya selalu Indonesia. mengapa sih harus pakai kopi luar yang dari yang kota lain? Nah, kita ini adalah salah satu penghasil kopi terbesar ya sudah kita pakai kopi di sini. Nah, kita pakai home blend sendiri. Nah, kedepannya ini kita akan mendatangi teman-teman, contohnya Devo nih lagi nongkrong di kantor, daripada pesan via online apa segala macam, tinggal telepon kita datangi ke kantornya untuk bikin kopi. Iya, kan kadang-kadang begini, bukan berarti yang delivery itu nggak bagus, cuman kan kadang-kadang ada yang hilang. kopinya panas, atau kalau yang dingin yang tidak terlalu lama, kalau dia dingin campur es kan masuk udah jadi cair gitu. Ada taste yang hilang. Ini justru kita didatangi. Jadi ada juga suasana hilang, kita bisa mencium baunya kopi dibuatkan. Jadi nggak mesti harus bawa acara, enggak. Arisan keluarga, mau sesuatu yang unik, atau cuma mau di kantor ngopi gitu misalnya, atau buat hadiah teman, mau traktir teman nih, teman lagi ulang tahun, tiba-tiba orderkan kopi, gerobak datang ke rumahnya, surprise, Pak, ini kami di order dari ini untuk bikinkan kopi satu rumah, itu bisa, sangat memungkinkan. Dan bazar-bazar, acara sekolah, jadi kita tidak menutup kemungkinan akan kerjasama, dan arah kedepannya sih memang untuk ke arah franchise. Waduh, saya boleh ambil satu ya? Silakan. Ya, luar biasa perbincangan kita pada pagi hari ini dengan Om Ciwang. Terakhir Om Ciwang, kedepannya akankah tetap di pekerjaan atau bisnismen atau apa kedepannya? Nah, itu yang kopi dilema itu. Itu dilemanya, minum kopi. Terus saya dari dulu loncat-loncat. Makanya biasa tuh loncat. Biasanya orang kok tumben betah, segala macam. Karena itu tadi saya bisa mengeksplor kalau saya. Itu kan kalau di mall kita kan banyak nih. Saya bisa mengeksplor ide-ide saya. Teman-teman juga yang mau bikin usaha kita discuss. Jadi apa-apa yang saya bisa share ke teman itu lebih dinamis. Kedepannya sih karena pembangunan juga di TSM lagi proyek besar, kemungkinan masih tetap jalan dua-duanya. Saya nggak terlalu bisa pastikan nanti depannya bagaimana. Cuman target sih bahwa ini tetap jalan, saya tetap akan mengabdikan ke CT Corp ilmu saya, sambil juga saya akan mengelola bisnis sendiri dengan ide-ide baru. Makanya tadi saya target kedepannya adalah mau franchising konsep ini, supaya saya tidak fokus ke daily operationnya. Saya tinggal mentoring,
rekrutmen, jual ke orang operasikan dan bisa juga pakai namanya sendiri. It's okay, nggak ada masalah. Targetnya kita seperti itu biar. Itu kan berarti sebenarnya secara tidak langsung Om Ciwang ini sudah bantu UMKM. Yes. Itu luar biasa. Itu yang sebenarnya tujuan utama kita rekrutmen teman-teman yang ter-PHK, Ya, betul. terus juga memakai produk-produk lokal dari petani. Kebetulan kopi ini saya langsung dari ambil Toraja sama Endrekan, saya mix sendiri. Ini kita bisa bikin sendiri. Targetnya kita seperti itu. Luar biasa. Ini mudah-mudahan sukses dengan usaha di Trans, sukses juga jadi pengusaha kopi. Yes. Kopi Dilema. Amin. Mudah-mudahan dengan kopi dilemanya sukses, tidak membuat dilema untuk masa depan. Terima kasih Om Ciwang. Terima kasih, Om Depo. Sudah bincang-bincang sama teman ngopi, jadi teman saya ngopi hari ini. Saya tahu Om Ciwang sibuk, ini waktu yang luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Buat teman-teman ngopi hari ini yang luar biasa adalah Om Ciwang bisa sama-sama ngopi dengan kita. Tunggu, kita akan coba kopi dilema buatan Om Ciwang. Oke, nanti kita akan sama-sama kita review dan kita rasakan nikmatnya kopi dilema. Oke, terima kasih. Inilah akhir dari perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.